Hai 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 hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke deh, di video kali ini aku lagi jalan-jalan di kota Bandung. Nah, kira-kira aku ada di mananya ya? Coba tebak, siapa yang tahu? Nah, di video kali ini itu aku rencananya mau naik bandros. Ada yang tahu nggak nih, bandros itu apa? Bukan makanan ya. Nah, bandros itu apa sih? Nah, jadi bandros itu adalah singkatan dari Bandung Tour on the Bus, yaitu bus wisata di kota Bandung yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung bagi wisatawan yang hendak berkeliling kota Bandung. Nah, bus ini itu diresmikan oleh wali kota Bandung yaitu Ridwan Kamil yang bertepatan dengan malam tahun baru tahun 2014 dan 18 Februari 2018. Nah, bus wisata ini akan melayani para wisatawan di kota Bandung. Bandros sendiri dikelola oleh dua pihak, yaitu dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Mang Dudung yang merupakan bentuk corporate social responsibility. Nah, bus bandros berkapasitas kurang lebih sekitar 25 orang. Bus bandros yang dimiliki Kota Bandung baru 18 unit. Ada 6 dari bantuan perusahaan atau CSR dan 12 dari APBD yang dikelola oleh BLUD UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Nah, jadi keberadaan bandros ini awalnya itu direncanakan oleh wali kota Bandung yaitu Ridwan Kamil ketika dirinya baru terpilih menjadi wali kota pada tahun 2013 untuk meningkatkan sektor pariwisata. Nah, sekarang Ridwan Kamil sendiri sudah menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah, untuk naik bus bandros sendiri gak gratis ya, tapi ada tarifnya. Jadi tarif bus bandros relatif murah kok. Hanya 20.000 untuk one trip dan 40.000 untuk multi trip dengan rute rata-rata di atas 20 km. Nah, untuk penampakan bus bandrosnya sendiri kayak gini ya. Jadi untuk warna-warna bus bandrosnya sendiri ini ada beberapa warna, salah satunya yang merah ini. Sebelum naik busnya kita itu harus daftar dulu karena antriannya itu cukup banyak juga ya, meskipun ya bisa dibilang ini baru beres pandemi banget ya. Tapi antusias warga lokal maupun dari luar kota tetap pada tinggi untuk naik bus bandros ini. Oh iya, ketika kita naik bus ini, selain kita bisa menikmati pemandangan kota Bandung, kita juga ditemani oleh tour guide yang memang menguasai banget tentang kota Bandung. Jadi dia akan menjelaskan setiap tempat-tempat sejarah yang ada di kota Bandung yang dilewati oleh bis ini. Ya, hitung-hitung wisata tapi sambil nambah pengetahuan gitulah ya. Oke deh, selamat nonton ya. Selama 8 bulan. Dan selnya ini hanya menyisakan pernah ditempati sama Bapak Soekarno dulu, namanya sel 05. Yang kalau kata beliau selnya itu sama seperti peti mati karena ukurannya hanya 2 kali 1,5 meter saja. Untuk patungnya Bapak Soekarno nanti saya akan jelaskan di depan. Kita lihat dulu patungnya sama jalan ini. Dari Bancuy kita sekarang masuk ke jalan ABC. Nah, kalau jalan ABC ini namanya diambil dari singkatan, bukan dari nama kopi ya Bapak Ibu, kalau namanya kopi ABC. Bukan ya, tapi ini singkatan A-nya dari Arabian, B-nya Bumi Putra, dan C-nya dari Chinese atau Tionghoa. Sebelah kanan di depan ini masjid yang menggunakan ornamen dari Tionghoa, namanya Masjid Al-Intijaj, yang diresmikan tahun 2010 sama Gubernur Jawa Barat, kalau itu namanya Bapak Nuriana. Dan untuk Al-Intijaj sendiri, namanya itu kalau dalam bahasa Tionghoa Ronggul, yang artinya adalah pembaruan. Dan selain masjid, kalau sekarang kita mau masuk ke jalan ikoniknya kota Bandung yang namanya Jalan Braga. Kalau Yogyakarta punya Malioboro, kota Surabaya punya Puncungan. Nah, kalau kota Bandung ini Jalan Braga, yang dari jalan ini juga kota Bandung sampai sekarang punya julukan yaitu kota Paris Java atau kota Paris di Pulau Jawa. Sentralnya fashion atau baju-baju khas Paris dulu kebanyakan diperjualbelikan di toko yang ada di kanan kiri Jalan Braga ini. Bahkan ada beberapa toko yang sampai sekarang masih beroperasi. Memang bukan toko pakaian semua, tapi ada juga beberapa restoran atau toko makanan. Saya tunjukkan toko yang pertama.
Sebelah kanan di depan kebetulan karena hari libur dan juga libur nasionalnya sekarang tokonya tutup. Nah ini toko roti Sumber Hidangan yang sudah beroperasi sejak tahun 1929 sampai sekarang masih beroperasi. Kalau dulu waktu awal pendiriannya toko roti ini namanya pakai bahasa Prancis, yaitu Het Snapis, artinya rumah manis. Tahun 1960 namanya diganti menjadi bahasa Indonesia menjadi toko roti Sumber Hidangan. Dan yang unik dari toko roti ini, Bapak Ibu kalau pertama kali pengen coba beli roti di toko roti Sumber Hidangan bingung karena toko rotinya ini nggak punya pelang nama. Barusan ada nggak nama pelang tokonya? Nah itu keunikannya toko roti Sumber Hidangan, mereka nggak punya pelang nama, makanya kalau pertama kali ke sana bingung cari tokonya. Nah selain ada toko roti Sumber Hidangan, sebelah kirinya ada Cafe Teresa Saraswati atau Cafe Junarisa. Ada yang suka nonton Junarisa atau pernah dengar? Hei, mohon maaf fans saya. Kita lanjut lagi. Nah selain ada kafenya Teresa sama toko roti Sumber Hidangan sebelah kanan, ini ada Gedung Gas Negara. Yang dulu Gedung Gas Negara ini adalah kantor pemasaran pabrik gas yang didirikan tahun 1930. Tapi kalau sekarang sudah dialihfungsikan jadi restoran namanya Gasing atau Gas Keramik Anggrek. Dan juga selain ada Gedung Gas Negara atau restoran Gasing, di depan sebelah kanan ini restoran pertama dan tertua di Kota Bandung. Belum kelihatan ya Bapak Ibu bangunan restorannya, pakai tenda warna merah sebelah kanan di depan. Namanya restoran Braga Permai, atau dulu waktu awal bukanya itu pakai bahasa Perancis juga sama seperti toko roti Sumber Hidangan. Moisong Bokrayan itu namanya dari bahasa Perancis yang artinya kudapan manis. Ada di jendela. Nah itu nama yang dari bahasa Perancis ya. Lagi dipakai foto ya. Nah itu Moisong Bokrayan, kudapan manis, didirikannya tahun 1923. Itu toko-tokonya masih beroperasi sampai sekarang Bapak Ibu akan kata. Kalau untuk asal muasal nama jalan Beraganya sendiri, ini dari istilah bahasa Belanda Ngabaraga atau Mumbaraga, yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan. Uniknya lagi jalan Beraganya nggak pakai aspal ya Bapak Ibu, tapi dipakai batu alam, namanya batu andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Batu ini dikirimkan langsung dari Gunung Malayang yang juga digunakan untuk bahan membuat candi. Tahu kenapa jalan Braga pakai batu alam nggak pakai aspal aja? Namanya juga jalan ikonik di Kota Bandung. Salah satu penyebabnya jalan Braga disebut jalan ikonik di Kota Bandung, batu alam ini. Karena jalannya beda sama yang lain. Yang lain sudah pakai aspal, jalan Braga beda sendiri, masih pakai batu alam. Nah itu salah satu keunikannya jalan Braga. Oke, kita lanjutkan lagi dari Braga. Sekarang kita masuk ke Jalan Suniaraja. Kalau Jalan Suniaraja ini tempat kelahirannya pahlawan Bandung Lautan Api, yaitu Bapak Muhammad Toha. Yang sebelah kanan center point ini dulunya digunakan sebagai tempat dansanya orang Paris sama orang Belanda di bagian lantai atasnya. Kalau lantai bawahnya dan dulu sampai sekarang ruko fungsinya, dan sekarang digunakan untuk tempat jualannya peralatan olahraga. Yang center point ini ada di kawasan Jalan Suniaraja, tempat kelahirannya pahlawan Bandung Lautan Api, yaitu Bapak Muhammad Toha. Selain itu juga nggak apa-apa Ibu, itu jalan. Soalnya saya turun dulu juga, takutnya masih lagi. Iya. Aduh, oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu akan teteh. Nah, ini nih Jalan Suniaraja nya. Di depan juga di atas ada jembatan rel kereta api. Itu namanya Jalan Viaduk, yang diambil dari istilah bahasa Belanda viaduk, artinya jalan di atas kanal atau sungai buatan. Dan juga Jalan Viaduk ini lumayan terkenal ya Bapak Ibu, karena dulu digunakan sebagai tempat syutingnya Preman Pensiun, tempat kumpulnya para copet sisa M. Ya copet, jalan ke sana ya, jangan ke sini. Sana lihatnya. Oke, kalau kereta apinya yang warna hitam sebelah sana, itu maskotnya PT KAI, namanya Kereta Sigombar. Dan selain ada Kereta Sigombar sama Jalan Viaduk, di depan sebelah kiri ada Gedung Indonesia Menggugat. Nah ini gedungnya. Gedung Indonesia Menggugat ini dulunya pengadilan pertama di Kota Bandung, yang juga Presiden kita Bapak Soekarno pernah diadili di sini bersama kedua temannya dari Partai Nasional Indonesia selama kurang lebih 7-8 jam. Dan juga gedung yang barusan berkaitan dengan patung yang tadi kita lihat di penjara Bancai. Bapak Ibu tadi sempat lihat kan patungnya Bapak Soekarno yang duduk penyelang kaki sampai pegang buku? Nah itu adalah ada alasannya. Kenapa duduk penyelang kaki sampai pegang buku? Karena ketika Bapak Soekarno di penjara di Bancai dulu, beliau juga sambil menuliskan pledoi atau pembelaan.
Nah, isi dari pembelaannya dibacakan di gedung yang tadi kita latih di belakang. Indonesia menggugah sebagai pengadilan pertama di kota Bandung, atau yang dalam bahasa Belanda, Landrat, artinya pengadilan. Dan selain gedung Landrat, sebelah kanannya ada kebun raja atau balai kota. Balai kota tentu saja ini kantornya wali kota Bandung. Tapi sebelum pandemi, Bogor bukan cuma kantornya wali kota saja, tapi juga ini dulunya salah satu tempat naik bandros yang warna kuning sama yang warna abu-abu dulu ada di dalam balai kota. Tapi kalau untuk sekarang, sayangnya karena masih pandemi, balkotnya pun masih ditutup untuk umum. Jadi kita belum ada isi lagi buat tongkrong di balai kota. Doain aja Bapak Ibu akang teteh, semoga pandeminya cepat beres. Amin. Dan juga kita bandros bisa balik lagi ke balai kota. Penumpang saya ada yang sudah pernah naik bandros di Bantut belum? Belum? Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada bandrosnya di sana wajib dicoba. Soalnya dulu juga bandros ini beda warna, beda rute Bapak Ibu akang teteh. Yang di balai kota beda lagi rutenya, alun-alun beda lagi rutenya, apalagi yang di gedung sate beda lagi rutenya. Kalau sekarang, kenapa kita samakan? Karena masih pandemi. Jadi kita samain dulu rutenya, alun-alun gedung sate, yang gedung sate ke alun-alun kota Bandung. Oh ya, sama satu lagi tambahan. Sekarang kalau Bapak Ibu main ke Kiara Arta juga di sana ada bandros ya. Kita sediakan satu bandros itu baru-baru ini kerjasamanya dengan Kiara Arta Pak di Kiara Condong. Oke, lanjutkan lagi. Dari balai kota yang sebelah kanan ini ada rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi, yang dulunya disinyalir di kediaman juragan tanah terbesar kota Bandung yang bernama Bapak Andreas de Wilde. Dulunya dia hanya seorang dokter bedah di Kemiliteran Belanda, tapi karena dia punya koneksi dengan Herman Willem Tendels yang saat itu menjabat sebagai gubernur, dia berganti profesi jadi juragan tanah dan tinggal di sana, yang sekarang menjadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Selain rumah dinas juga di depan ada tugu kerjasama, namanya Mitra Kota atau Sister Cities. Ini tugu kerjasama antara kota Bandung dengan 25 kota dari negara lain. Dibuatkan tugu untuk simbol kerjasamanya hanya perwakilan dari 4 negara saja, yaitu Jerman, Texas, Korea Selatan, dan Cina. Yang kita lewati barusan sayangnya cuma dari 2 negara aja. Pada sebuah rumah dinas ada Texas, yang di belakang barusan di ruas Jalan Wastu Kencana dan Jalan Riau ini, itu dari Jerman. Namanya Kota Braunschweig. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masih ada di Jalan Riau ya Bapak Ibu kan katanya. Kalau belok kanan ke Jalan Purnawarman, di sana ada mall elektronik kedua di kota Bandung yang namanya Mall BIPEC maksudnya, atau Bandung Electronic Center. Nah kalau di depan belok kanan lagi ke Jalan Merdeka, itu di sana baru ada Mall BIP atau Bandung Indah Plaza. Saya nggak belok kanan, kenapa? Soalnya penumpang saya kebanyakan ibu-ibu, nanti takut pada minta turun depan mall. Jangan ya, soalnya di Bandung juga tidak boleh turun sembarangan. Jadi kita belok kiri aja, masuk ke Jalan Dago atau Jalan Insinyur Haji Juanda. Karena lewat sini, wayahnya Amut, saya harus ceritakan apa yang di Jalan Dago ini. Yang pertama, di depan sebelah kanan, di belakang patung 3 orang ini, ada bangunan bersejarah juga, yang sekarang sudah dialihfungsikan menjadi bank BTPN. Nah ini bangunannya. Namanya ini gedung 3 warna dulu. Villa kepunyaannya orang Belanda. 3 warnanya dari mana teh? Catnya putih semua kok. Memang, bukan dari warna gedungnya, tapi 3 warnanya ini diambil dari warna bendera negara Belanda, yaitu merah, putih, dan biru. Atau yang dalam bahasa Belanda, dulu 3 warna disebut de driekleur. Triknya yang berarti 3 dan kleurnya yang berarti warna. Waktu masa penjajah Jepang dulu, itu bukan lagi villanya Belanda, tapi sama mereka dialihfungsikan jadi kantor radio Rumenya mereka. Yang juga ketika Indonesia merdeka, teks proklamasi pertama kali disiarkan di kota Bandung, itu di gedung 3 warna tadi, atau bekas kantor radio Rumenya orang Jepang. Disiarkan bukan dibacakannya, Bapak Ibu akan tanya. Sekali lagi, selain gedung 3 warna, yang sebelah kirinya ada juga salah satu taman tematik di kota Bandung, namanya Taman Fleksi. Fleksi bukan barusan? Bukan, radio kalau sekarang. Itu 2017 dirubahnya sama Bapak Ridwan Kamil menjadi Taman Radio. Dan untuk taman-taman di kota Bandung bukan cuma ada yang barusan saja Bapak Ibu akan tanya, tapi ada banyak. Nanti di depan kita lewatin taman-taman lainnya. Dan juga ada satu yang disukai sama anak-anak muda zaman sekarang ya Bapak Ibu kalau main ke taman-taman di kota Bandung, yaitu wifi gratis ya. Siapa sih yang gak suka wifi gratis ya? Nah salah satu taman yang sudah dilengkapi dengan wifi gratis, Taman Lansia, nanti kita lewatin di depan di Jalan Ponorogo, tempatnya di sebelah gedung sate. Sebelum ke gedung satenya, kalau untuk asal-muasal nama Jalan Dagonya sendiri, ini sama seperti Braga tadi, dari bahasa Sunda juga. Kalau Braga, ngabaraga atau ngumbaraga, pamer atau sombong. Nah kalau Dago, ini dari kata padago-dago atau ngadagoan. Mungkin itu agak kasar ya bagi orang Sunda. Lemesnya atau halusnya itu antosan, bahasa Indonesianya baru menunggu. Kenapa menunggu? Karena orang Bandung dari desa dulu, mereka mau berangkat ke kota, itu perginya tidak berani sendiri. Tidak berani sendiri, harus sama-sama atau saling menunggu. Kenapa nggak berani sendiri? Ya karena Jalan Dago sebelum jadi kawasan tempat tinggal elitnya orang-orang Belanda, ini dulunya hutan
belantara. Yang namanya hutan dong, kita pergi sendiri lewat hutan, gimana rasanya? Horor, takut. Nah dari situ diambil nama jalan dagu. Yang kita perginya harus saling tunggu menunggu. Hei daguan, ini tak bareng sih, tungguin, perginya sama-sama, takut. Dari situlah diambil nama jalan dagu. Yang tahun 1970 sebelah sana lumayan ribet bapak ibu atau teteh, yaitu Gouvernement Bedrijven, yang artinya kantor pusat pemerintahan di masa dia Belanda dulu. Dan selain gedung sate, yang sebelah kanannya ingat ada taman lansia yang tadi saya sebutkan waktu di Jalan Dago. Salah satu taman tematik yang sudah dilengkapi dengan wifi gratis. Nama doang lansia ya, tapi yang main di sana bukan lansia, dinosaurus. Ada barusan dinosaurus ya? Ada. Dari pagi sampai sore dia diam di taman lansia, nanti pulangnya ke museum geologi. Itu rumahnya. Kenapa saya bilang museum geologi rumahnya si Dino? Ya karena kan di dalam museum ada fosil dari dinosaurus. Ada yang sudah pernah berkunjung ke museum geologi? Yang sudah pernah saya tebak sebelum pandemi ya? Rata-rata. Oh, waktu SD katanya. Gak apa-apa, yang penting sudah pernah ya Bu ya. Berarti tahu di sana ada fosil dari dinosaurus. Yang belum pernah ke sana, silakan. Nanti main ke museum geologi, tapi jangan hari ini ya. Soalnya hari ini tutup juga museumnya. Besok ke sini lagi ke Candi Ponorogo berkunjung ke museum geologi. Untuk tiket masuknya murah kok Bapak Ibu akan teteh. Per orang cuma 3.000, itu untuk umum. Tapi kalau untuk rombongan anak-anak sekolahan dibedakan, untuk mereka 2.000 per orangnya. Dan saya juga bangga jadi orang Kota Bandung karena punya salah satu museum terbesar se Asia Tenggara tadi, yang namanya Museum Geologi. Oke, lanjutkan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tanya, saya boleh bahas makanan nggak? Boleh ya? Karena udah mau masuk udah jam makan siang juga ini. Saya akan bahas sedikit tentang makanan. Memang di mana juga kita bahas kuliner kok. Pertama saya awali dengan restoran yang sebelah kiri, Alas Daun. Kenapa saya bahas ini yang pertama kali? Karena akhir-akhir ini di Bandros kita kebanyakan dapat penumpang dari luar Jawa Barat. Rata-rata kayak Jakarta. Ada dari Jakarta di sini? Nah, dari Jakarta, dari Bekasi, Karawang. Yang paling jauh dari Palembang dan Makassar saya pernah bawa. Ada beberapa penumpang yang tanya, tahu Toy, saya pertama kali ke Bandung pengen coba makanan alas Sunda yang enak gimana? Biasanya saya kasih 2 pilihan. Kalau nggak Alas Daun, tadi sebelum gedung sate ada nasi bancakan. Itu juga sama, restoran makanan nasi Sunda. Memang dua-duanya enak, tapi ada perbedaannya. Kalau di nasi bancakan kita makan alasnya pakai piring kaleng. Kalau di Alas Daun kita makannya pakai apa? Daun. Bukan pakai daun. Makan di mana-mana pakai tangan sama mulut. Alasnya baru pakai. Nah, belum makan siang ya? Ternyata tadi bapaknya betul bilang mau makan siang ya Pak ya. Nah makanya nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi bahas makanannya di Jalan Lombok. Sekarang kita skip dulu makanannya. Lanjutkan sama yang sebelah kanan. Nah kalau yang sebelah kanan Bapak Ibu akan lihat ada SMA Negeri 20 Bandung. Ini terkenal karena bekas tempat syutingnya film pacar saya. Siapa? Dilan. Nah itu tempat syutingnya film Dilan. SMA Negeri 20 Bandung. Kalau tanya ke saya, ya Dilannya ada nggak? Ada, cuma lagi ganti profesi dulu, jadi driver bandros. Nah Dilan yang baru kenalin. Cuma beda kepanjangan ya. Kalau 920 kan Dilannya Dilanda Rindu. Kalau kamu sama Dilanda Macet. Kalau saya kan orang Dayakolot jadi Dilanda Banjir. Biasa aja Bu bilang banjirnya. Ibu kayak yang punya dendam Bu saya. Bu turun Bu. Coba ya Bu ya. Tapi betul kan Dayakolot memang rawan banjir ya. Soalnya kan Dayakolot itu titik terendahnya kota Bandung. Yang dulunya kan Bandung sebuah danau purba yang kedalamannya 730 meter. Nah itu Dayakolot titik terendahnya. Makanya sering banjir di sana. Oke, lanjutkan lagi. SMA punya lewat. Sekarang kita masuk ke Jalan Lombok. Kita lanjutkan lagi bahas makanan di sini. Ada beberapa makanan yang terkenal di Jalan Lombok. Saya tunjukkan. Kecuali yang sebelah kanan nggak usah ya. Nggak usah kan? Nggak usah ya. Nggak usah ditanya. Bapak Ibu udah pasti kenal sama yang sebelah kanan. Kita ke makanan yang pertama. Makanan khas dari Yogyakarta. Sebelah kanan ada restoran Gudeg Banda. Nah ini. Lalu selain ada Gudeg Banda, di depan sebelah kiri ada Bakso Sultan. Ini yang beberapa waktu lalu sempat viral dijuluki sebagai 1001 bakso. Alhamdulillah saya sudah pernah coba baksonya. Memang lumayan enak, tapi yang kurang enak buat saya harganya. Terlalu sultan menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu penasaran, silakan datang ke sini dicoba bakso sultannya. Dan kalau saya sih, saya bikinnya kayak gini ya Bapak Ibu. Saya daripada beli bakso sultan, mending beli cumi yang di depan. Cumi memang murah, tapi rasanya enggak murahan, udah pasti mantap.